Halo sahabat JIS semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini teman-teman sahabat JIS semuanya yang ada di Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Malam hari ini kita akan memulai agenda virtual baru dari Pondok Pesantren Modern JIS, yaitu ngopen teman-teman ya. Ngobrol seputar pesantren. Nah, malam hari ini teman-teman kebetulan kita akan kedatangan seorang guest speaker atau pembicara, yaitu Kak Putri Ananda. Nah, Kak Putri Ananda ini adalah seorang bisa disebutkan student atau pelajar ataupun mahasiswi di salah satu Universitas Osaka di Jepang, yang akan sharing kepada kita semua, khususnya para sahabat JIS. Siapa tahu nanti para alumni dari JIS bisa melanjutkan studi di Jepang gitu ya, karena kebetulan insya Allah di JIS ini nanti di jenjang SMA-nya kita mempunyai kurikulum internasional Cambridge Assessment. Jadi siapa tahu nanti dari teman-teman ataupun para siswa nih yang akan melanjutkan studi di Pondok Modern JIS, Zamzam Integrated Islamic School, bisa melanjutkan studinya di salah satu universitas bergengsi di Japan tentunya. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, so stay tune di akun IG ini ya. Kalau bisa undang teman-teman yang lainnya untuk bisa bergabung di sini, karena akan banyak sekali informasi yang akan didapatkan, khususnya bagi teman-teman, bagi sahabat JIS semua yang ingin salah satu universitas bergengsi di Jepang ya, tentunya seperti itu. Oke, ini kebetulan lagi kita cek dulu persiapan, cek dulu ininya ya, cek dulu sinyalnya. Nah, ini alhamdulillah sinyalnya sudah stabil. Dan bagi teman-teman, bagi sahabat JIS yang ingin bertanya, boleh banget ketik di kolom komentar, nanti akan kita langsung tanyakan kepada pembicara kita atau pemateri kita pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin mengenalkan diri kepada teman-teman atau sahabat JIS semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Kebetulan salah satu tim juga di Pondok Pesantren Modern JIS, yang sekarang insya Allah sedang berjibaku nih teman-teman. Minta doanya untuk bisa mempersiapkan tahun ajaran baru yang insya Allah nanti akan kita adakan di bulan Juli 2021. Mungkin ada teman-teman yang sekarang sudah hadir di IG Live ini yang mungkin salah satu calon santri atau santriwati yang akan gabung di JIS. Angkat tangan, cung, monggo. Oke, nanti adik-adik atau teman-teman atau mungkin para calon wali santri ya, atau mungkin ada calon wali santri. Wah, ada Hai Ta 113 underscore. Oke, welcome to our IG Live Ta. Oke. Ya, jadi nanti bagi mungkin siapa tahu ya di sini ada yang calon santri ataupun calon santriwati ataupun calon wali santri ya, ibu atau bapak yang sedang nonton di sini, nanti insya Allah di tahun ajaran baru nanti akan sering ketemu dengan saya di Pondok Pesantren Modern JIS tentunya. Oke. Sedekar mukaddimah atau pembukaan sembari kita menunggu materi kita hadir di tengah-tengah kita, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang hadir sekarang di IG Live di acara Ngopen, ngobrol seputar pesantren. Nah, kami ingin menginformasikan kepada teman-teman sahabat JIS semuanya bahwasanya Pondok Pesantren Modern JIS masih membuka pendaftaran untuk calon santri dan santriwati baru ya. Ini kita masih membuka di gelombang kedua, teman-teman semuanya atau sahabat JIS semuanya. Insya Allah gelombang kedua ini akan kita tutup teman-teman pada bulan April tanggal 8 atau 9 tentunya ya. Maka bagi mungkin adik-adik yang ada di sini ataupun para wali santri yang sudah join dalam acara ini, bagi yang masih bingung nih mau melanjutkan studi di mana gitu kan, masih bingung ingin studi atau belajar di daerah Banyumas tapi mempunyai artinya punya kelas internasional ataupun punya program-program yang menarik, jangan ragu, jangan gundah, langsung saja tentukan pilihan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Modern JIS, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya teman-teman, bagi nanti teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanyakan hal apapun, entah itu materi kita pada malam hari ini ataupun di luar daripada materi tentang judulnya apa nih teman-teman pada malam hari ini,
Judulnya adalah Peran Santri di Kancah Dunia, ya, peran santri di kancah dunia. Emang bisa? Nah, oke, nanti kita tanyakan. Kita tanyakan kepada pemateri, atau mungkin mau bertanya kepada saya, monggo. Yang bertanya kepada saya, monggo. Katanya, Ustaz, antum, siapa nama antum lah? Nanti kita sedikit berkenalan ya, atau mungkin kita kenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Irfan. Tadi kan sudah ya, asal saya dari daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah, sekarang kami bergabung bersama tim di Ponpes Modern Zamzam Integrated Islamic School, atau sering kita sebut dengan ZIS. Dan sebelum kami bergabung di Ponpes ini, alhamdulillah kami sedikit punya pengalaman menjadi pelatih ataupun trainer public speaking di Rumah Siap Kerja Pak Sandiaga Uno di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Wijaya 1. So, bagi teman-teman yang ingin gitu kan, insya Allah para tim dan para tenaga pendidik dan pengajar di Ponpes Modern ZIS ini adalah mereka-mereka yang sudah kita betul-betul saring, dan insya Allah akan bisa membuat adik-adik ataupun wali santri sesuai lah dengan apa yang diharapkan ke depannya, seperti itu, sesuai dengan tantangan zaman kita sekarang, seperti itu. So, kita cek dulu, kita sapa-sapa dulu. Ada siapa di sini ya? Ada Tak 113 underscore. Hai Tak. Boleh dong bagi teman-teman yang sudah gabung di IG Live, bisa nyebutkan dari mana asalnya gitu ya, atau daerahnya dari mana, monggo. Kita saling sapa terlebih dahulu. Ada Nadia Latifah Hanif. Hai Kak Nadia Latifah Hanif, welcome to our IG Live. Terus ada Kak Jarim, ada Kak Muhammad Jarim. Hai Kak Muhammad Jarim. Good night. How are you keeping today? Kefahal? Ada Kak Jarim. Ada juga Kak Ibrahim underscore bersaudara. Thanks Kak Ibrahim underscore bersaudara sudah gabung bersama kita. Ini dari mana nih Kak Ibrahim? Ada Kak Hafid, ada Kak I'm Gila atau Ragil, dan ada juga ada Ustadz Ikhwan Hadrianto, ada Ustadz Ikhwan Hero ya di sini. Oke, teman-teman, sembari menunggu pembicara kita, ini masih ada waktu 10 menit, monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun apapun itu, silahkan saja. Apakah itu seputar ZIS ataupun seputar dunia pendidikan dan pesantren, nanti insya Allah akan kami bahas dan akan kami balas ya, satu persatu seperti itu. Sebagai informasi saja teman-teman, untuk Pondok Pesantren Modern ZIS ini insya Allah kurikulumnya sesuai dengan namanya ya teman-teman, integrated. Jadi kita betul-betul mengintegrasikan antara kurikulum K13 dari Diknas, terus juga dengan sistem kepesantrenan, dan juga insya Allah akan ditunjang dengan kurikulum International Cambridge Assessment. Nah, International Cambridge Assessment ini insya Allah akan menjadi salah satu unggulan kami di ZIS. Agar apa? Agar nanti kelak para santri dan santriwati yang ingin melanjutkan studinya ke luar negeri ya, khususnya ke universitas-universitas bergengsi di dunia, bisa lebih dipermudah, bisa mempunyai akses yang lebih mudah dengan International Cambridge Assessment ini. Terus yang selanjutnya dari pesantrennya kami menggunakan kurikulum plug, kita akan mengkiblat ke Pondok Pesantren Gontor yang ada di Jawa Timur, teman-teman semuanya gitu kan, dari berbagai macam kegiatan kepesantrenannya, kegiatannya, dan terutama akan kita gembleng juga anak-anak kita di ZIS ini dengan kelebihan atau dengan kelebihan yang akan kita tonjolkan di ZIS ini adalah dengan bahasanya, bilingual language-nya gitu kan. How does the student can speak about English in their activities maybe, or they speak by Arabic language maybe, yantiqun al-Arabiyyah fi ayyamihim wa fi anshitatihim masalan. Nah, ini semua akan kita ajarkan kepada anak-anak kita agar memang anak-anak keluaran dari ZIS ini mempunyai kelebihan yang akan kita betul-betul tonjolkan dari sisi bahasanya. So, itulah salah satu salah satu keunggulan yang akan kita akan kita perlihatkan atau akan menjadi unggulan lah di sekolah kita, yaitu dari sisi bahasanya, bilingual language-nya, Arabic and English ya. Karena apa teman-teman? Saya punya teman, salah satu lokal staff di KBRI London ya, beliau namanya Mas Maulana dari Kalimantan, dan sekarang bekerja di salah satu lokal staff di KBRI London, mengatakan bahwasanya
bahasa yang sekarang memang diakui oleh dunia, teman-teman, gitu ya. Bahasa internasional yang diakui oleh dunia adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. So, anak-anak di Pondok Pesantren Modern ZIS akan kita biasakan dalam kesehariannya untuk berbicara English and Arabic. How does they speak with English, dan bagaimana kaifa kana hum yantiquna al-arabiyyah fi ayyamihim wa fi anshitatihim. Ha huwa alladhi al-mazaya wal maziyah allati satanaluha at-tullab fi hadzal ma'had ZIS kahadha. Mungkin teman-teman yang sudah gabung monggo, yang ingin bertanya sembari menunggu pemateri kita. Ini kita masih ada waktu 7 menit ya. Sengaja kami live lebih awal agar bisa mengecek terlebih dahulu bagaimana signalnya, bagaimana internetnya, seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah bergabung, silahkan yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke. Halo Kak, aku Jarim dari Palembang. Aku pengen banget masuk pondok. Nah, tapi kalau boleh tahu, apa aja sih Kak kalau aku nanti di pondok selain belajar agama, terus apalagi yang apakah aku bisa bersaing? Oke. Thanks untuk Kak Jarim ya dari Palembang sudah bertanya. Wow, ada yang bertanya ya dari Palembang jauh-jauh. Semoga nanti kita bisa sama-sama bertatap muka di sini, bisa sama-sama belajar bareng ya di Ponpes Modern ZIS. Jadi Kak Jarim, secara singkat, anak-anak di Ponpes ZIS ini, karena Ponpes ZIS ini tidak berafiliasi ke berbagai macam ormas, karena kepesantrenan kita betul-betul akan mengkiblat ke Gontor. Maka salah satu prinsip kami adalah berdiri di atas dan untuk semua golongan Kak Jarim. Gitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi agamanya pasti, apalagi kita akan ada guru tahfidnya, artinya akan ada artinya ya guru-guru yang sudah hafid akan kita hadirkan ke pesantren kita. Guna untuk apa Kak Jarim? Guna untuk bisa membekali anak-anak, jadi bukan hanya dari sisi saintifiknya, bukan dari sisi knowledge-nya saja, ilmu agamanya kita ajari gitu kan, terus ilmu pengetahuannya kita ajari, terus juga anak-anak akan kita bekali dengan hafalan Al-Qur'annya. Meskipun tidak terlalu banyak nanti Kak Jarim hafalan yang akan diberikan oleh anak-anak, tetapi minimal anak-anak Ponpes ZIS ini nanti hafalannya bisa mutqin. Jadi bisa betul-betul hafal gitu ya, bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar setoran aja gitu, bukan hanya sekedar setoran ke gurunya, ke muhafidnya, tapi anak-anak ZIS akan kita setting bagaimana caranya ke depan, insya Allah hafalannya benar-benar mutqin seperti itu. Jadi bayangkan ya, anak-anak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, secara saintifiknya bagus, terus ketika nanti bisa melanjutkan studinya ke luar negeri gitu kan ya, betul-betul dirinya dibentengi dan betul-betul dikawal oleh Al-Quran. Wah, itu jadi idaman banget ya, jadi calon mantu idaman gitu ya. Jadi gitu Kak Jarim ya. Terus juga di sisi lain Kak Jarim, di sisi lain daripada dari ilmu agama, jadi kita juga punya ekstrakurikuler Kak Jarim, punya ekstrakurikuler yang bisa menunjang santri biar santri lebih betah nih di pondok gitu. Alhamdulillah kita sudah punya sarana dan prasarana dari kolam renang. Sudah ada kolam renangnya. Jadi bagi teman-teman yang ada di sini, mungkin Ustadz boleh nggak kalau misalkan nanti mau silaturahmi dulu ke ZIS? Boleh, ahlan, silahkan. ZIS untuk kita semuanya. Siapapun yang datang ke ZIS kita anggap keluarga. Mau datang ke sini silaturahmi, nanya-nanya doang boleh gitu kan. Atau mau kepo gitu, itu siapa sih hostnya di Ngopen itu kok ganteng banget, boleh datang ke sini gitu kan. Datang aja ke sini, insya Allah kita terbuka untuk siapapun. Jadi di sini ada kolam renangnya Kak Jarim untuk menunjang ekstrakurikuler anak-anak. Ada memanah dan ada juga kuda ya. Jadi nanti anak-anak betul-betul sunnah olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Nabi akan kita ajarkan, menjadi salah satu ekstrakurikuler gitu ya. Ekstrakurikuler wajib pilihan yang harus diikuti oleh anak-anak yang ada di Ponpes Modern ZIS, seperti itu ya. Oke, mungkin itu Kak Jarim, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Jarim. Kak Jarim ditunggu, silahkan monggo datang dari Palembang ke Ponpes ZIS, kita terbuka. Kalau bisa bawa pempek Palembang ya, jangan lupa gitu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin ada teman-teman lainnya. Sembari menunggu, kita masih punya 3 menit lagi, 4 menit lagi. Ini Kak Ayunya masih belum, Kak Putrinya masih belum nyambung ke kita. Oke, nanti aku coba WA dulu.
Oke, teman-teman. Sorry, tadi baru nge-WA pematerinya ya, teman-teman. Oke, sapa-sapa dulu deh, siapa lagi yang sudah hadir, siapa tuh ada yang baru. Ada Desi Karyawati. Hai Desi Karyawati. Welcome to our IG Live. Desi Karyawati, boleh dong teman-teman yang sudah gabung di IG Live ini, boleh banget untuk bisa kita kenalan ya lebih. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar nongkrong doang, ini siapa gitu ya. Boleh banget tanya, atau mungkin teman-teman yang sudah join bisa menyampaikan dari mana sih daerahnya. Oke, ada pertanyaan dari Karyawati Desi. Oke, sebentar ya. Ekstra wajib apa bukan yang berkuda memanah berenang? Oke, thanks ininya pertanyaannya. Jadi yang memanah sebentar. Nah, jadi yang memanah, berenang dan berkuda itu wajib pilihan, Kak ya. Jadi itu wajib pilihan. Yang wajibnya itu pramuka dan silat gitu ya. Apa nih, taekwondo atau apa gitu ya nanti. Taekwondo atau silat ya? Taekwondo ya? Silat ya? Oke, pramuka dan silat itu yang wajib. Adapun nanti berenang, terus berkuda dan juga memanah itu adalah ekstrakurikuler wajib pilihan. Jadi nanti anak-anak boleh milih salah satunya saja, seperti itu. Karyawati Desi ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan, seperti itu. Karate, oh iya karate. Thank you sudah diingatkan. Mohon maaf ya, memang mungkin karena lagi banyak pikiran gitu ya. Yang harusnya malam-malam gini gitu ya, ketemu sama siapa, tapi demi sahabat Ziz gitu kan. Kita malam ini sharing bersama di acara Ngopen. Teman-teman ingat-ingat ya, ini nama acaranya Ngopen, ngobrol seputar pesantren. Oke. Sembari menunggu juga, nih mungkin kainnya masih siap-siap ya. Kak Putrinya masih siap-siap. Oke, ini sudah dibaca, sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Oke, wait minutes. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada Oriza Ols. Oke, sama-sama Kak Karyawati Desi. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih detail ya. Hai Spinafsa, bagaimana kabarnya? Oke ya. Oke, nih Kak Putri sudah bersiap-siap ya. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung dengan kita. Apakah sudah bergabung? Oh masih belum. Wah, ini ada dari Jepang juga nih. Siapa nih? Ada yang tulisannya Jepang. Wow. Ada Fajri Hendrawan. Welcome Fajri Hendrawan. Kak Putri sudah bergabung. Oke. Oke teman-teman semuanya. Halo, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Putri, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Hai. Oke, ini lagi di mana? Lagi di Jepang atau lagi di Indonesia atau lagi di mana nih? Lagi di Jepang, masih di Jepang, Mas. Oh, lagi di Jepang. Oke. Yeah. Kalau di Jepang jam berapa ya, Kak ya? Sekarang jam 10. Jadi bedanya 2 jam lebih cepat dari Indonesia. Wow, berarti sebetulnya udah waktu istirahat ya? Iya, enggak juga sih. Santai Jadi aja. aduh, oke, siap Kak. Oke teman-teman semuanya sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah acara kita Ngopen, ngobrol seputar pesantren, yaitu Kak Putri Ananda. Jadi beliau ini adalah salah satu koordinator santri mendunia di Jepang, dan nanti mungkin lebih detailnya mungkin Kak Putri bisa mengenalkan diri sendiri Kak Putri ya. Jadi kemarin itu CV memang untuk untuk dokumentasi kita, untuk dokumentasi lembaga kita ya, insya Allah. Karena juga kebetulan Kak Putri di lembaga kita juga kebetulan nanti anak-anak ada ekstrakurikuler sedikit membahas atau mengajarkan bahasa Jepang, Korea dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemarin alhamdulillah gitu kan ya, dapat kontaknya Kak Putri dari Ketua Koordinator Santri Mendunia Mesir. Aku dapatnya dari sana seperti itu, dan kebetulan pas aku lihat
ininya, aku lihat profilnya gitu, ternyata Kak Putri juga suka ngajar bahasa Jepang Kak ya? Iya, Suka saya ngajar buka bahasa Jepang ya Kak ya? kursus. Saya buka kursus Wow. sendiri gitu. Online atau offline Kak? Online, soalnya kan yang saya Online ya. ajari orang Indonesia. Jadi online Hmm. gitu. Oke, nah, kita ini menarik. Yang penting kalau ngobrol tentang Jepang ini menarik, Kak. Oke, teman-teman semuanya, tidak perlu saya perpanjang, tidak perlu saya ngomong panjang lebar gitu ya, karena panjang kali lebar itu sama dengan luas. So, sekarang kita dengarkan saja sedikit perkenalan dari Kak Putri Ananda. Siapa sih sebetulnya gitu kan pemateri kita pada malam ini. So, waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Putri Ananda. Silakan Kak, tafadhol. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Putri Ananda, biasanya dipanggil Putri. Tapi kalau teman-teman di Jepang lebih familiarnya Ananda, karena saya selalu Oh, memperkenalkan Ananda. dirinya Ananda, karena mereka nggak bisa Oke. ngomong Putri, jadi jadinya Oh gitu. Putori gitu. Iya, Oh jadi betul. iya, Iya iya iya. karena menurut saya nama itu adalah doa gitu ya, dibuatnya juga Mm, susah-susah gitu. Kalau betul. kalau diucapkannya nggak tepat tuh saya ngerasa kurang gimana Betul gitu. banget. Kalau Ananda mereka bisa, jadi saya selalu memperkenalkan diri Ananda. Mm. Sekarang saya sedang berkuliah S1 jurusan International Studies di Osaka University of Economics and Law gitu. Sekarang tahun keempat, jadi tahun terakhir. Wow. Halo semuanya, Oh, Mbak Syarifah. lagi nyusun skripsi berarti Kak ya? Iya, lagi Mantap. nyusun Kita skripsi. mm, kita sapa-sapa dulu nih Kak Ananda. Aku nyesuaiin sama orang Jepang deh, bilangnya Kak Ananda aja ya. Biar lebih apa ya? Biar lebih friendly gitu. Nih Boleh. sudah bergabung dengan kita ada Tak 13 Tak 113 underscore. Hai, ada juga Sivan Sva underscore. Hai, welcome to our IG Live. Terus ada juga Muhammad Jarim underscore. Selamat datang Kak Jarim. Ada juga Kak Desi Karyawati. Selamat datang. Ada Kak Aku underscore GYH. Ada K underscore Khafid. Ada GX Fib waduh susah banget ini namanya. Ada Ustadz Ikhwan Hendrianto, Ustadz Ikhwan Hero, Pak, ini guru saya. Ada Akbar Putras, ada Muhammad Fajir Hendrawan, ada Ragil, ini ada Orzaos, pakai bahasa Jepang. Kayaknya temannya Kak Nanda deh ini, Kak Ananda deh ini mah. Oh, Ada Syarifah mungkin. Sakinah, ada Syarifah Sakinah, ada juga Ursun Shine, ada juga Rahayu Nafisa Aziza. Welcome all to our DJ Live. Oke Kak Ananda, aku panggilnya Ananda aja deh ya, biar lebih enak ya Kak ya. Gimana? Boleh, boleh. Mau Ananda mau Boleh, Putri? Ananda silakan. ya. Boleh. Oke. Oke, Kak Putri, we go to the first question nih. Ke pertanyaan pertama gitu kan. Boleh dong kita kepo dulu gitu kan teman-teman yang ada di IG Live ini sebetulnya gimana sih dulu cerita awalnya Kak Putri kok bisa tersesat di negeri Jepang tuh gimana ceritanya gitu. Kok bisa-bisanya sekarang di sana gitu. Dulu ceritanya gimana, awalnya gimana, apa memang ada keinginan dari mulai SMA gitu dulu ataupun Hmm. SMP bisa belajar ke sana. Boleh dong diceritain bagaimana asbab musababnya sampai bisa sekarang melanjutkan studi di Jepang. Monggo Kak Ananda. Oke. Sebenarnya ini tuh nggak disengaja gitu, karena Oke. waktu ya kelas 3 SMA itu ada senior saya, jadi alumni dulu Hmm. pernah di SMA saya gitu. Hmm. Beliau itu pernah S3 bersama suaminya di Jepang. Nah, saya nggak Oke. kenal sama sekali, dan beliau sosialisasi mengenai universitas di Jepang tuh seperti apa gitu. Tapi lebih Oke. spesifiknya itu untuk master degree dan doctoral degree gitu ya. Karena beliau nggak dari S1 gitu. Nah, dari sana saya tertarik gitu. Tapi saya nggak ada niatan untuk S1 ke luar negeri sama sekali. Walaupun saya Hmm. ikut kayak seminar gitu ke luar negeri itu pasti itu untuk yang nanti master atau enggak untuk exchange Hmm. program gitu pas nanti kuliah di pertengahan kuliah gitu. Jadi nggak ada niatan untuk bisa S1 sama sekali langsung ke luar negeri. Nah,
pokoknya long story short gitu ya, saya lulus SMA dan temen saya tiba-tiba kasih ada di koran gitu tentang beasiswa di Jepang gitu. Nah saya tanyalah sama tadi yang senior saya tadi, terus ditawarin lah saya, kalau kamu pengen benar-benar belajar bahasa Jepang dulu sih, belum kuliah ke Jepang katanya, ke rumah saya aja gitu, karena saya buka kayak kelas volunteer bahasa Jepang gitu gratis. Akhirnya saya ke sana dan saya ngerasa nggak apa ya, nggak terlalu efektif gitu ya kalau saya belajar sendiri. Saya ditawarin kamu tinggal aja di rumah saya gitu. Akhirnya saya tinggal di sana. Jadi bener-bener saya tuh tiap hari gitu loh, satu bab itu satu, kan ada kosakata ya di buku, di satu buku itu satu bab saya satu hari belajarnya gitu, jadi intensif lah gitu ya di rumahnya tiap hari ngapalin kosakata gitu. Terus pas lama-lama mungkin beliau ngeliat juga ya, kok ini anak sungguh-sungguh gitu kali ya. Kamu kalau kuliah ke Jepang aja gimana gitu katanya, kayak langsung aja gitu. Terus saya yang dengan dulu umur 16 mau ke 17 tahun gitu, ya oke-oke aja gitu, kayak nggak ada di pikiran sama sekali kayak nolak atau gimana gitu, excited banget pokoknya. Ya akhirnya daftar dan ya udah gitu, berjalan aja gitu. Iya gitu. Keren ya. Tuh ada yang komentar tuh, ada komentar ke Adis. Kebetulan beliau juga pernah sekolah di Jepang tuh Kak. Katanya konbanwa, apa tuh artinya tuh? Aku nggak tahu artinya. Konbanwa apa itu? Konbanwa itu selamat malam. Oh, selamat malam. Yeah. Selamat malam Kak Adis. Ini jawabannya gimana Kak? Kalau ada bilang konbanwa tuh jawabannya gimana kalau Jepangnya? Sama, konbanwa gitu. Kayak kita konbanwa. Bahasa Indonesia aja, malam gitu. Terus tapi masa nadanya itu kayak Indonesia sih? Kayak misalkan konbanwa, kita konbanwa gitu. Atau gimana sih? Artinya biar nadanya kayak Jepang-Jepang gitu loh. Gimana ya? Aduh, mungkin ini orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang ya, nggak kayak 100% kayak native speaker gitu sih jatuhnya nanti. Biasanya orang Jepang kayak konbanwa gitu. Konbanwa. Jadi ada kayak ditahan gitu kayak konbanwa gitu ya. Iya, ya benar. Ini ada yang komen nih, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Aduh, sorry aku nggak paham. Oke. Tadi aku tertarik Kak Ananda. Aku tertarik banget kaitan tentang tadi dari apa sih cerita Kak Ananda bisa sampai ke Jepang itu. Yang jadi pertanyaan aku tadi kan tiba-tiba kan Kak Ananda tuh kayak mau belajar bahasa Jepang, terus menghafal satu persatu kosakata. Sebetulnya motivasinya apa sih gitu kan? Ingin belajar ke Jepang? Apa mau ketemu Naruto, ketemu One Piece, ketemu apa gitu? Sebetulnya motivasinya apa gitu? Artinya kan nggak mungkin dong. Artinya Kak Ananda belajar menghafal kosakata begitu gigih, pasti di balik itu semua ada sesuatu yang tidak tersirat gitu. Mungkin bisa disampaikan dong ke kita sebetulnya apa sih motivasinya gitu, supaya apa motivasinya sehingga Kak Ananda itu jadi semangat gitu loh belajar Jepangnya. Pasti dong ada apa tuh? Oke, sebenarnya motivasinya jujur karena saya nggak ada niatan ya untuk kuliah ke Jepang sama sekali pada saat itu, terus ditawarin belajar bahasa Jepang. Sebenarnya karena waktu itu saya SD-nya tuh lebih muda, jadi umur 5 tahun saya udah SD waktu itu. Jadi di saat teman-teman saya tuh lulusnya umur 17-18 tahun gitu, saya tuh masih 16 ke 17 tahun gitu umurnya pada saat itu. Jadi saya ngerasa, dan saya pernah kursus, kayak kalau teman-teman tahu, saya ambil kursus Zenius waktu itu. Kayak semacam ruang guru gitu. Pada saat itu online. Zenius, ya. Yes, I see. Nah, waktu itu tutornya namanya Kak Sabda, dan itu benar-benar kayak ngerubah ya mindset saya gitu. Katanya kebanyakan orang-orang kayak di Eropa, kayak di Amerika, mereka tuh sesudah SMA gitu, mereka tuh nggak langsung kuliah. Mereka ambil gap year dulu gitu. Kayak gap 1 year untuk mereka tuh bener-bener berpikir untuk prepare gitu kayak. Iya benar, karena
Ya, make sense sih kalau menurut saya, karena banyak banget kasus-kasus yang saya dengar teman-teman di Indonesia, mereka tuh kuliah karena kuliah aja gitu. Nanti pas udah mau lulus, mereka nyadar bahwa kok kayaknya bukan passion gue ya gitu, jurusan Oke, yang oke. diambil gitu. Nah, Mhm. dari sana saya percaya coba saya ambil gap year ya gitu. Jadi sebenarnya Mhm. untuk mengisi di 1 tahun itu, tapi untuk yang Mhm. kayak ujian ke universitas negeri gitu itu saya ikuti Mhm. juga gitu, biar orang Mhm. tua saya nggak terlalu Iya, iya, khawatir iya. juga sih Biar sebenarnya. tenang lah gitu kayak, biar tenang lah gitu Iya, ya. iya Oke, benar. oke, oke. Mm, Mhm. gitu. Oke, oke, keren deh situ. Oke. Tapi BTW sebenarnya Kak Putri tuh dari mana sih asalnya? Jakarta, Bandung atau mana? Indonesianya? Coba, Karena pas jujur ya Kak Putri jujur, ya. pas aku share ini playernya, dikira orang Jepang asli loh. Oh gitu. Iya, dikira orang Jepang asli loh. Kayak gitu. Terus aku jawab kan bukan, orang Indo kok. Saya bilang. Makanya aku mau make sure aja Indonya mana sih gitu. Oke. Mungkin bisa dijawab Kak. Ini juga banyak yang salah nih, orang-orang tuh apa memang saya tuh nggak punya logat khusus atau gimana gitu, banyak yang salah. Coba boleh Hmm. ditebak dulu nggak Mas, saya orang mana Indonesia? Oke, aku Pasti tebak salah. ya. Kira-kira, bro, orang mana bro? Orang Jawa Barat kayaknya. Yang penting Jawa Barat deh. Ya, Ya, Jawa Barat ya. bukan. Oh bukan, Kebanyakan, bukan ya, Jawa. Oke, oke. banyak banget Terus mana yang dong? ya banyak banget orang yang bilang saya tuh orang Sunda gitu ya, orang Jawa Barat gitu. Saya Uh, aslinya Sumatera Selatan, jadi Palembang. Palembang ya. Iya, Iya, I see iya. betul. Ya, karena Oke, mungkin oke. jarang ya orang Palembang yang kayak Benar, di benar, Jepang benar. aja saya bisa dihitung pakai jari gitu, orang Jepang, Betul, orang betul, 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 Palembang. betul. Makanya Oh, mungkin nggak Palembang. ketebak. Iya. Betul, betul. Nih ada nih yang lagi live di sini, namanya Jarim dari Palembang tadi katanya. Jadi, Oh, halo jadi Tagalog. Kak Ananda nggak sendiri orang Palembang di IG live ini. Jadi ada satu orang lagi tadi yang nanya di awal sebelum Kak Ananda datang nih. Jadi nanya-nanya dulu tentang seputar pesantren ZIS seperti itu. Oke, itu keren sih tadi ya. Jadi artinya ternyata sejarah awalnya begitu gitu ya. Cikal bakalnya bisa ke Jepang seperti itu. So, yang selanjutnya sebetulnya apa sih gitu kan Kak Putri atau Kak Ananda yang menjadi keunggulan negara Jepang dari segi pendidikannya gitu Kak Putri. Karena kan kebetulan kami di sekarang yang sedang kami dirikan ini pondok pesantren modern ZIS, Zamzam Integrated Islamic School, dan ada juga International Assessment Cambridge-nya, dan tidak menutup kemungkinan gitu loh Kak Putri untuk teman-teman lulusan nanti adik-adik yang lulusan dari sini bisa melanjutkan studi ke Jepang gitu. Maka dari itu aku ingin make sure apa sih sebenarnya keunggulan daripada pendidikan yang ada di Jepang itu gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke kita kaitan tentang pendidikan di Jepang gitu. Monggo Kak Putri. Iya, terima kasih. Mungkin untuk spesifiknya langsung ke ini ya, sekolah setelah SMA ya, karena saya Hmm. mulainya dari sana gitu. Jadi untuk Hmm. pertama kali waktu itu saya nggak langsung ke universitas, ke S1 gitu. Oke. Saya ambil kelas bahasa dulu, karena bahasa saya tuh sangat belum mumpuni ketika waktu sampai ke Jepang gitu. Jadi saya ambil kelas bahasa di sekolah bahasa gitu, 1,5 tahun. Hmm. Terus setengah tahunnya saya ambil sekolah persiapan kayak semacam apa ya, kursus gitu untuk sebelum Oke. kita ke level universitas untuk Betul. mempersiapkan soal-soalnya gitu. Namanya ada tes EJU di sini atau Hmm. EJU test. Itu kayak eh, nanti hasil tesnya itu bisa untuk daftar sebagai persyaratan daftar ke universitas-universitas. Nah, kenapa saya juga ambil kelas bahasa? Karena kalau misalnya kita ambil kelas reguler yang menggunakan bahasa Jepang di dalam kelasnya, itu mereka ada kayak semacam TOEFL gitu ya, kalau di bahasa Inggris. Jadi di bahasa Betul. Jepang juga ada semacam itu namanya JLPT atau Japanese Oke. Language Proficiency Test. Nah, itu dari level 1 sampai level 5. Level 1 tuh yang tertinggi. Untuk ke university level, kita harus bisa lulus ambil sertifikat yang level kedua gitu. Dua. Nah, Hmm. iya, sesudah itu sudah terpenuhi, baru saya daftar ke universitas gitu. Nah, keunggulannya apa? Sejauh yang saya tahu gitu ya,
saya tuh sangat bukan mendikotomi ya antara guru di Indonesia dan guru di Jepang, tapi yang saya alami gitu selama sekolah bahasa dan juga kuliah di Jepang, guru itu sangat nice gitu terhadap studentnya. Jadi kayak ngemong banget gitu. Kayak terus guru tuh misal ya kita janjian ke guru mau ketemuan atau di Zoom atau apa tuh nggak mungkin ingkar gitu. Misalkan kita jam 10 itu pasti ada gitu. Dan guru di kelas itu nggak pernah absen. Kalaupun mereka berhalangan hadir itu harus diganti kelasnya di hari Sabtu gitu biasanya kayak gitu. Jadi dalam satu semester kayak di kuliah tuh ada 15 kali pertemuan. 15 kali pertemuan itu harus diisi dengan kelas, nggak boleh enggak. Yang tadi kalau misalnya gurunya sakit atau berhalangan hadir, mereka harus bisa harus buat makeup kelas gitu. Kayak gitu sih yang saya amazed gitu ya dengan pendidikan di Jepang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, benar-benar kita tuh dipersiapkan untuk ke level yang selanjutnya. Kayak saya di universitas nih, yang setahu saya gitu ya, kebanyakan kita kalau di Indonesia cari pekerjaan itu setelah graduate gitu. Setelah kita graduate baru kita cari pekerjaan. Kalau di sini di akhir tahun ketiga, berarti di semester 6 ya. Di semester 6 itu kita udah mulai cari-cari pekerjaan di sini. Karena kalau mau lanjut pekerjaan di sini GPA itu nggak dipertimbangkan sama sekali. Wow. Kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih ngelihatnya ke apa yang kamu udah lakukan selama kamu di perkuliahan, apa yang kamu attitude kamu dan manner kamu ketika kamu interview itu gede banget nilainya, dan juga mungkin outlook kamu ya, good looking atau enggak. Setahu saya dari info-info senior saya kayak gitu sih, kayak nggak harus yang kayak kita make upan dan cantik banget gitu sih, tapi minimal rapi dan manner kita tuh bagus gitu, kayak gitu. Karena memang dipelajari. Jadi apa aja sih yang kita persiapkan dari semester 6 itu sembari kita apply gitu ya. Ada yang misalkan ada kayak semacam apa ya, Mynavi gitu, kayak aplikasi-aplikasi untuk daftar pekerjaan gitu, kayak semacam outsourcing gitu. Nah, itu kita udah mulai sembari kita nge-apply di sana, sembari kita ada pelatihan gitu di kampus, gimana caranya kita interview, gimana caranya kita pokoknya dipersiapkan banget gitu untuk nanti kita di kerjaan gitu. Jadi menurut saya mereka tuh udah stepnya udah cepet banget gitu, kayak gitu sih. Nah mungkin ini juga sih orang-orang di Indonesia yang mungkin jangan terlalu ngelihat GPA jadi standar yang penting banget juga sih. Kalaupun jadi standar juga, tapi GPA yang dari pas dia interview itu gitu, kayak gitu sih. Jadi lebih dipersiapkan aja gitu. Betul, setuju banget tuh. Tapi itu berarti ketika semester 6 itu betul ada kayak mata kuliahnya gitu ya kayak. Artinya si dosennya itu kayak udah ngejelasin atau ngenerangin bahwasanya ini loh ketika udah semester gini kalian harus sudah mulai cari-cari kaitan tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Itu tuh memang diajarkan di kampusnya atau memang sudah habitnya seperti itu di sana atau bagaimana gitu? Atau memang sudah menjadi salah satu kurikulumnya kesatuan di kampus gitu? Karena itu keren banget gitu. Artinya keren tuh gimana ya? Terstruktur banget gitu. Itu gimana tuh? Itu bukan dari semester 6, tapi dari semester 1. Itu ada pelajaran untuk apa ya, cara kita nanti di pekerjaan gimana gitu. Jadi memang udah dipersiapkan dari pas awal kita masuk kampus dan masuk di kurikulumnya karena terhitung SKS gitu. Terhitung kreditnya. Dua SKS. Oke, I see. Tadi aku excited banget ke kata-katanya Kak Putri itu bilang gini, guru di Jepang itu gitu kan, guru di Jepang itu jarang yang ingkar janji. Jadi benar-benar kata guru itu kan kalau menurut orang Indonesia mah kan guru itu digugu dan ditiru gitu Kak ya. Jadi benar-benar kayaknya itu dilakuin banget gitu di Jepang. Itu apakah benar gitu? Aku dengar-dengar informasi ya, artinya aku dapat info juga dari teman-teman mungkin yang di sana ataupun orang-orang yang pernah merasakan di Jepang bahwasanya di Jepang itu katanya
di tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 4 itu mereka nggak ada ujian gitu katanya di sana itu. Namun ujiannya itu betul-betul difokuskan di karakter buildingnya ataupun di kepribadiannya, di yang tadi disebutkan mungkin ya mannernya, attitude-nya atau di akhlaknya gitu kan, akhlakul karimahnya. Apa benar seperti itu gitu? Gimana tuh Iya, Kak Ananda? iya. Kalau untuk nggak ada ujian kayak UAS gitu, Mas, saya em, ini setahu saya ya, yang Hmm, hmm, adik-adik pernah SD di sini gitu, itu hmm, hmm. untuk UAS gitu saya kurang tahu. Tapi kalau untuk PR itu pasti ada, bahkan setiap hari Oke. gitu, itu pasti ada PR. Tapi benar, mereka lebih ke pembentukan karakter gitu. Jadi walaupun ya mereka tuh nggak punya mata pelajaran agama di sini tuh, setahu saya nggak Hmm, ada hmm, mata pelajaran agama, hmm. tapi memang lebih ditekankan ke pendidikan karakter. Seperti apa sih? Kayak misalkan contoh menurut saya, contoh yang mungkin kita nggak sadari, tapi itu sebenarnya value-nya bagus banget gitu. Mereka tuh nggak ada sistem juara. Jadi kayak kalau kita kan di Indonesia Oh. kelas Hmm, satu gitu. Dari kelas satu dulu saya tuh udah juara satu, juara dua, juara tiga gitu. Kita oke, tahu gitu. oke. Kalau Hmm, mereka tuh jangankan kayak gitu, nilai orang yang di samping kita aja kadang kita nggak tahu. Dan itu saya rasakan pas waktu teman-teman saya, karena saya ikut regular kelas ya yang bareng-bareng orang Jepang. oke. Jadi sangat sensitif gitu untuk nanyain kamu GPA-nya Hmm, berapa gitu. Nggak pernah tuh. oke, ha. Kalaupun ditanya Benar-benar. tuh kayaknya susah banget teman saya tuh untuk nyebutin. Akhirnya saya juga Betul. terbentuk gitu. Dan itu yang membuat saya ya nggak terdiskriminasi gitu loh dengan keadaan itu. Ibaratnya ya kita sama-sama tahu aja lah. Oh yang ini apa semangat belajar gitu. Oh yang ini kurang semangat Hmm, belajar. Ya kita taunya kayak gitu aja gitu nilainya gitu. betul. Tapi Betul. lama kelamaan ini juga yang membuat saya nggak bisa ngebedain gitu loh. Teman saya nih sepintar apa sih sebenarnya gitu. Karena memang benar-benar nggak terdidik seperti itu gitu. Bagus banget sih seperti itu. Dan di SD Jepang tuh nggak ada kantin, jadi semuanya bawa bekal, nggak ada Wow. jualan. Mm-mm. Jadi betul-betul pure bawa bekal dari rumah masing-masing ya? Iya, saya dulu ya waktu SD tuh nggak pernah sih bawa bekal. Tapi kalaupun bawa bekal tuh ada kayak kecenderungan kalau di lingkungan saya ya waktu di Sumatera Selatan itu Hmm. kayak malu gitu. Nggak tahu kenapa Iya, ya iya, iya, pada benar-benar. saat itu. Kayak, ih, mungkin kan kesannya, ih, lu anak mami banget sih bawa-bawa bekal segala dari rumah. Kan gitu kan ya? Kesannya gitu kan Iya, ya? iya bener banget. Nah, Bahkan aneh gitu ya ngelihat temen dia nggak pernah ke kantin gitu kan, ada ya biasanya teman-teman yang mereka tuh emang nggak pernah ke kantin gitu. Kayaknya aneh gitu saya ngelihatnya, tapi kalau di sini tuh kaget juga saya pertama kali gitu, kok nggak ada kantin gitu, tapi semuanya emang mhm. bawa bekal, emang nggak ada jualan gitu. Betul, betul. Artinya unik ya, kalau kita bahas tentang Jepang itu unik banget. Apalagi tadi kan Kak Ananda bilang kalau di Jepang itu nggak ada kayak orang itu terlalu memperhatikan GPA dan sebagainya. Aku jadi teringat ada sebuah penelitian Kak Ananda dari National Association of College and Employee mengemukakan ada 20 skills yang harus dikuasai para fresh graduate gitu kan. Artinya anak-anak yang sudah lulus SMA, lanjut studi kuliah, terus mau sudah lulus kuliah, ada sekiranya 20 skills yang harus diperhatikan atau yang harus dikuasai gitu. Nah, IPK itu ternyata dari 20 itu hanya menempati urutan ke-17. Jadi Wow. kalau misalkan gitu kan data itu kita compare kepada apa yang disampaikan oleh Kak Ananda gitu kan, itu sangat betul-betul aku setuju banget gitu ya. Aku setuju banget. Bahkan di penelitian itu dikemukakan yang paling utama di situ adalah communication skills. Jadi bukan Hmm. hanya communication skill, terus yang keduanya adalah integrity, integritas. Jadi kan kalau integritas, kita bicara integritas kan adalah dia melakukan apa yang dikatakan secara tidak langsung kan. Kalau melakukan apa yang dikatakan kan ujung-ujungnya sebutnya sudah kepada akhlakul karimah juga, sudah kepada karakter juga gitu ya, sudah kepada karakter building juga. Dan kalau kita tarik lagi dari sisi keislamannya, dari Islamic worldview-nya gitu kan, itu seperti halnya risalah kepada Nabi kita Muhammad gitu kan, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah saya Tuhan mengutus Nabi Muhammad ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia atau karakter building manusia.
Jadi sebetulnya kalau menurut aku nih Kak Ananda, Jepang itu sebetulnya dari sisi kehidupannya itu Islami banget. Tapi ya karena mungkin agamanya bukan Islam, apa Shinto ya, agama apa yang matahari ya kalau di sana ya. Kebanyakan ateis atau enggak Buddha gitu. Ateis ya. Ateis dan Shinto budaya. juga Artinya artinya kan tetapi dari sisi kayak value-nya itu kan kayak disiplin, terus kebersihan itu kan pasti dijaga banget. Sebetulnya kalau menurut aku nih kayak itu tuh Islam banget gitu loh. Kayak kan di Islam ada an-nadzafatu minal iman gitu ya. Terus kayak ketepatan waktu dan sebagainya. Sebetulnya kan itu sudah diajarkan juga di di Islam sebetulnya. So, tadi aku sangat ini banget gitu ya. Apa ya? Keren banget lah gitu mendapatkan penjelasan dari Kak Kananda seperti itu. Terus yang selanjutnya nih Kananda pernah nggak dengar prinsip Kaizen? Aku pernah baca di literasi Kaizen. Yeah. Itu pas aku baca ya prinsip Kaizen itu, aku kayak bengong sendiri gitu loh. Iya ya, kenapa nggak gue lakuin dari dulu gitu loh? Kenapa nggak saya lakukan dari dulu gitu loh? Kenapa nggak saya lakukan dari dulu? Jadi aku pernah baca buku tentang prinsip Kaizen. Terus singkat cerita, ketika itu aku pernah kayak silaturahmi ke salah satu kiai di daerah Tasikmalaya, pernah ngasih nasihat saya seperti ini. Nasihat kiainya tuh, al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Konsistensi, melakukan sesuatu yang kecil tapi terus menerus, itu lebih baik dari alfil karomah. Dari 1000 hasil yang kamu damba-dambakan. Artinya gitu kan, ketika aku baca prinsip Kaizen, terus ada petuah dari kiai menguatkan, berarti ini nih sebetulnya gitu. Fokus, konsisten terhadap hal-hal yang hal-hal yang kecil tapi terus dilakukan gitu. Nah, maka aku ingin minta mungkin teman-teman yang di sini ada mungkin yang baru dengar tentang prinsip Kaizen, yang sebetulnya prinsip Kaizen Jepang juga kalau menurut aku ya Islami banget juga gitu loh. Islami banget. Mungkin bisa sedikit dijelaskan ke Ananda kepada teman-teman yang ada di IG Live ini gitu. Monggo. Iya. Jadi sedikit mungkin cara pengucapannya Mas, itu namanya Kaizen bacanya dalam bahasa Jepang. Kaizen ya. Iya, Kaizen. Kaizen. Oke. Kaizen. Jadi N itu dibacanya NG kalau di Jepang. Kaizen. Iya, Kaizen. Oh, berarti kayak di Makassar, Kak. Kayak di Makassar. Makassar itu bakwan itu bukan bakwan, bakwang. Oh, gitu. Iya. Makassar. Saya pernah lama di Sulawesi. Pernah kayak saya sekolahnya di Sulawesi. Saya sekolahnya di Sulawesi gitu. Sekolahnya di Sulawesi jadi tahu gitu. Bakwang kayak gitu. Jadi kaizang kaizang gitu kayak kaizang gitu ya. Kaizeng. Oke, I see. Yeah. Oke, lanjut. Iya. Kaizen atau improvement gitu dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya diterapkan banget di sekolah, atau kalau di sekolah mungkin agak nggak terlihat gitu, tapi yang paling kelihatannya itu di perusahaan. Kalau di perusahaan Jepang itu sangat diterapkan yang namanya Kaizen. Mungkin di Indonesia juga ada yang namanya 5R ya. Kalau di Jepang tuh 5S, kalau di Indonesia tuh 5R. Apa ya, pokoknya kayak rapi, resik gitu-gitu. Nah, kalau di Jepang juga ada 5S. Jadi yang pertama seiri, yang kedua seiton, yang ketiga itu seiso, seiketsu, sama shitsuke gitu. Jadi kayak kerapian, kebersihan gitu. Dan itu sangat-sangat diterapkan gitu. Karena ini adalah improvement, jadi kelima hal tadi ini adalah 5 poin untuk mendukung improvement gitu dalam satu perusahaan atau itu dalam satu universitas kayak gitu. Maksudnya di pendidikan, di segala hal gitu, di kehidupan di Jepang. Jadi memang familiar banget sih kata-kata Kaizen di Jepang itu. Memang diterapkan gitu. Sampai teman saya tuh pernah bilang Jepang itu sebenarnya kurangnya satu, karena nggak ada agama Islam aja. Kalau misalkan ada pengaruh Islam yang masuk ke Jepang, mungkin kalau ke Jepang tuh udah kayak ke surga kali gitu katanya. Karena orang itu nurut semua gitu. Betul. Bahkan yang keren tuh nih Kak, berapa
sambil ini juga, sambil artinya aku make sure apakah betul itu terjadi. Berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu, kalau nggak salah, Shinzo Abe itu mengundurkan diri ya, jadi dari Perdana Menteri ya. Iya, karena Sekarang sakit. Perdana Menterinya siapa? Lah itu makanya aku tuh artinya, ya Allah, kalau mau main politik gitu ya, Mm-mm. hanya karena sakit beliau mengundurkan diri. Artinya kan berarti kalau sudah berkuasa itu nggak kenal partainya apa, nggak kenal siapa pengusungnya ya, berarti udah Mm-mm. berbicara tentang negara gitu, sudah berbicara tentang kemaslahatan gitu kan, Iya. kemaslahatan masyarakat gitu. Karena beliau tahu mungkin sakit, perlu ngecek bolak-balik ke rumah sakit, sehingga mungkin ya waktu beliau untuk mengurusi negara itu kurang. Akhirnya beliau tahu diri, oke deh, daripada aku nanti teledor ngurusi negara, lebih baik mengundurkan diri terhormat. Itu saya kira perlu dicontoh banget gitu loh kalau di kalau kalau kita lihat, bukannya aku ngeluh kayak, kalau aku lihat bagaimana karakter gitu ya di Indonesia, kayaknya susah banget deh kalau nemukan orang yang tiba-tiba mengundurkan diri secara terhormat begitu. Tapi itu aku make sure apa benar tuh informasi itu, bahwasanya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe itu mengundurkan diri dari jabatannya gara-gara sakit. Kalau iya benar, sejauh yang Hmm, saya baca juga berita-berita yang saya dengar di sini memang mengundurkan dirinya karena sakit gitu, kayak gitu. Karena mungkin hmm. udah apa ya, udah nggak memungkinkan lagi gitu untuk mengemban amanahnya, jadi lebih baik mengundurkan diri gitu, kayak gitu Betul, sih. betul banget. Oh, berarti itu valid ya, artinya informasinya benar ya, itu ya. Iya benar. Oke, oke. Oke Kak Putri, mungkin bisa ngasih tips dong bagi teman-teman, siapa tahu nih di antara teman-teman yang sedang nonton di IG Live kita malam hari ini, gimana sih sebetulnya tips bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studinya di Jepang gitu. Gimana sih tips dan langkah-langkah dari Kak Ananda? Atau mungkin nanti bisalah kita artinya bikin apa gitu ya, kolaborasi kerjasama dengan lembaga kita, misalkan untuk ini, untuk kita bisa bikin agenda yang khususnya yang pelatihan bahasa Jepang kayak, pelatihan Boleh. bahasa Jepangnya gitu, kayak gitu. Monggo bisa disampaikan Kak untuk tips-tipsnya bagi teman-teman yang ingin lanjutkan studinya di Jepang, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi ini sudah saya bilang kalau misalkan saya diundang jadi speaker juga gitu, sebelum kalian ke Jepang, kalian harus persiapkan dulu 3 hal ini. Ini bukan berarti Oke. saya tuh dari awal menerapkan ini, bahkan Hmm, bisa jadi juga setelah saya di sini dan saya belajar dari diri saya sendiri gitu. Yang pertama oke. itu kalian harus tahu dulu cara mengatur keuangan. Ini paling penting banget Oke. beneran. Karena entah nanti kalian dapat beasiswa, entah nanti kalian nggak dapat beasiswa, atau nanti kalian kesini dulu baru mendapat beasiswa, itu nggak menjamin kalau kalian itu bisa bisa baik gitu keuangannya kalau kalian nggak bisa gimana caranya bisa mengatur keuangan dengan baik dan benar gitu. Dan ini juga yang jadi pelajaran untuk saya di awal-awal pas saya kesini gitu. Maksudnya anak baru lulus SMA gitu, nggak pernah ngekos, nggak pernah apa gitu. Pas waktu tiba-tiba di Jepang dan nggak ada siapa-siapa gitu. Itu benar-benar jadi pengalaman banget buat saya gimana caranya mengatur keuangan dengan baik dan benar gitu. Dan planningnya tuh harus tahu gitu. Kalau misalkan Hmm, bulan depan saya pengen misalkan sepatu baru gitu. Jadi hmm, saya harus mengekat misalkan uang makan saya atau apa gitu ya. Maksudnya untuk bulan ini hmm, gitu. hmm, Harus hmm. pinter-pinter kayak gitu sih. Karena ada beberapa teman-teman saya juga, ini real ya, teman-teman deket saya gitu. Mereka dapat full scholarship tapi masih ini gitu, masih kadang-kadang kekurangan gitu. Jadi Betul, betul. iya, jadi dan padahal full scholarship dalam artian ini adalah tuition fee-nya sudah 0 rupiah atau 0 yen gitu, dan mereka juga dapat uang saku per bulan dengan jumlah yang menurut saya lumayan fantastis ya untuk seorang pelajar gitu. Bahkan itu mereka masih kekurangan. Artinya di sini bukan berarti kita dapat full scholarship atau enggak, tapi gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan juga kebutuhan kita gitu. Itu poin pertama, Mas. Untuk poin kedua,
eh, harus bisa time management yang bagus. Jadi pengaturan waktu gitu. Karena banyak banget orang-orang, karena kan di sini ada istilah part time job ya Mas. Jadi udah kayak jantung Oke. kehidupannya Jepang gitu. Semua orang tuh Hmm. hampir semuanya ikut part time gitu. Nah, kebanyakan dari teman-teman juga, nggak kebanyakan sih ada gitu teman-teman yang mereka udah nyaman gitu dapat uang di Jepang, jadi sekolahnya itu ter, bukan terbengkalai Terbengkalai. sih, ya agak nggak diprioritaskan gitu, karena mereka Oh. bisa beli barang A, bisa beli barang B gitu. Mhm. Padahal kan sebenarnya kita tuh emang sekolah sekarang, tapi setelah kita lulus, misalnya kayak sekolah bahasa, kita tuh pengen apa gitu setelah itu. Nah, itu juga harus dipersiapkan. Jangan sampai fokus ke part time aja, dapat uang banyak, nanti setelah graduate gitu, kita nggak tahu gitu. Uangnya sudah habis, tapi Ya, kita ya. terpaksa apa ya, pulang gitu loh ke Indonesia. Maksud saya sebenarnya pulang ke Indonesia juga pilihan yang bagus ya, tapi jangan sampai kita pulangnya itu karena kita nggak siap pulang sebenarnya gitu, kayak gitu sih. Betul. Yang kedua Oke. time management, yang ketiga adalah em, jangan mudah menyerah aja sih. Karena ada kutipan dari Jepang kayak wise word gitu Mas, eh, Mhm. nanakorobi yaoki. Jadi ketika kamu terjatuh 7 kali, kamu harus bisa pastikan kalau kamu bisa bangkit 8 kali. Jadi seberapa banyak pun kamu terjatuh, kamu harus bisa bangkit lebih dari itu gitu. Itu juga yang saya alami banget Wah, di Jepang. keren. Jadi ceritanya Kak Ananda ini wanita tangguh ya di Jepang nih. Bisa jadi. Putri tangguh. Ya, Jadi nanti aku kebanyakan. tambahin namanya Putri Tangguh Ananda. Oke, Namanya boleh. ditambahin. Jadi itu teman-teman tipsnya ada 3 dari Kak Ananda, Kak Putri Ananda. Pertama, bagaimana kita bisa memanage keuangan kita. Jadi pastikan sebelum kita ke Jepang kita harus belajar dulu manage keuangan. Karena di sana itu artinya mungkin nanti kita harus betul-betul memahami keuangan itu untuk apa, dikeluarkan untuk apa, kalau mau ini berarti apa yang dikurangi, itu harus betul-betul dikuasai. Terus yang kedua time management, karena di sana tuh serba disiplin Kak Putri ya, artinya kalau mau pakai kereta jam sekian nggak bisa ya udah ditinggal gitu ya, dan lain Ya. sebagainya. Time management itu sangat penting banget. Dan yang ketiga itu adalah Nana Korobi Kayauki, bener gak sih aku ngomongnya? Nana Korobi Nana Yaoki. Korobi Kiyauki. Gimana 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 gimana? Kan Anda? Nanakorobi Yaoki. Oh ya, Nan, oke. Oke. Yaoki. Aku catat dulu. Ini uh, mufrodat baru, kosakata baru. Nana Iya, Korobi Yauki. Oke, itu ya. iya. Mm-mm. Nana Korobi Yauki. Jadi Iya, tadi kalau benar. aku dengar penjelasannya itu, kalau misalkan kita terjatuh 1.000 kali atau berapa kali, maka bangkitnya kita harus lebih banyak daripada terjatuhnya. Jadi gitu Iya, teman-teman. Nih sekarang kita coba jawab satu-satu nih. Ada yang udah boleh. banyak nanya nih dari Tris_Nanto. Kak, apakah ada kesulitan nggak sih menjalankan ibadah sholat di Jepang katanya? Silakan Kak Putri, gimana tuh? Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk waktu saya di sekolah bahasa, itu saya sangat difasilitasi oleh kepala sekolahnya untuk beribadah. Jadi saya disediakan satu ruangan kayak tertutup gitu, dibuat jadi musola khusus untuk saya karena saya adalah orang Indonesia pertama di sekolah tersebut waktu itu. Dan saya seneng banget gitu karena saya dihargai banget gitu. Nah, untuk waktu di universitas, itu saya untuk tahun pertama, karena apartemennya teman saya itu deket banget sama kampus, jadi biasanya pas istirahat saya ke tempatnya teman saya gitu untuk Hmm. sholat di sana. Nah, setelah tahun kedua, tahun ketiga, dan sekarang teman saya tuh pindah apartemen, jadi saya buat sendiri gitu tempat sholat. Biasanya Oh, kayak di tempat-tempat yang hening dan yang penting hening dan bersih gitu kan. Jadi kalau di kampus satu-satunya itu adalah perpustakaan. Jadi saya oh, uh, ambil kayak sudutan gitu yang mm-mm. yang maksudnya juga ketutupan apa sih rak-rak buku gitu kan, karena saya juga nggak mau orang kaget gitu kan nanti Ya, ya, ngelihat ya, benar saya. banget.
Biasanya saya di sana Tapi sih kalau sholat. kalau misalkan kan tadi Kak Putri di situ, itu ada nggak sih artinya yang teman-teman orang Jepang itu lagi ngapain? Artinya kayak apain sih itu? Kok mojok-mojok segala kayak gitu? Ada nggak yang kayak apa ya? Kayak ngomongin dari belakang gitu? Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Hmm, sepengalaman saya nggak ada sih kayak gitu. Nggak ya? Kalaupun misalkan ada gitu ya, nah itu dia sih orang Jepang tuh nggak yang kayak frontal gitu orangnya. Mereka tuh nggak Ah, akan kayak kamu ngapain sih atau gimana gimana kayak gitu, nggak kayak gitu. Jadi mhm, paling saya sih nggak ada pengalaman kayak sampai diliatin aneh gitu. Tapi kalaupun mhm, misalkan ada yang kayak gitu, mereka ngeliatin ngeliatin gitu. Kalau mereka pikir aneh juga ya udah gitu, mereka diam aja. Nanti mereka langsung pergi gitu. Tapi saya sih prinsipnya ya orangnya kalau misalkan ada pun orang yang ngomongin saya kayak gitu gitu, terburuknya saya datengin dia terus saya ajak ngobrol gitu. Tadi kenapa gitu kayak gitu sih, mhm. kayak gitu. Jadi Oke, oke. maksudnya biar kita juga menjelaskan nih gitu, Ya, kayak betul, mengedukasi betul. mereka, Betul, memperkenalkan ya, Islam ya. juga ya nggak sih? Hmm, betul, betul. Setuju. Jadi artinya nanti kalau ke depan aku seperti ini berarti itu tuh aku lagi sholat gitu ya. Artinya kayak ngejelasin gitu kan ya ke teman-teman sana gitu ya. Iya, teman-teman saya juga yang orang Jepang udah ngerti gitu kalau Putri itu Hmm, kalau istirahat biasanya saya langsung nggak makan dulu gitu. Saya nanti hmm, kemana dulu itu, oh Putri lagi sholat gitu. Udah tahu gitu. Kalau teman-teman deket. hmm, hmm. Oke, oke ya, bener sih memang harus digituin. Terus next nih, ada pertanyaan dari Faisal Teguh. Kak, gimana sih caranya nyari makanan yang halal kalau di Jepang gimana? Makanya ini dia berminat untuk ke sana nih. Boleh Kak Put dijelaskan Oke, gimana caranya nyari makanan halal katanya? ya. Jadi sebenarnya tahun tahun kemarin 2020 di Jepang tuh ada Hmm. namanya Olimpik 2020 di Oke. Tokyo. Ya, Hmm. karena pandemi jadinya di apa diganti tahun ini, tapi tahun ini nggak tahu deh nanti akan dilaksanakan apa enggak. Kayaknya ngelihat Hmm. lagi gitu. COVID ini gimana perkembangannya gitu. Nah, Hmm. semenjak ada apa rencana mau diadakan Olimpik itu kan orang-orang dari semua negara tuh akan ke Jepang gitu kan, secara Hmm. nggak langsung. Jadi mereka dari berapa tahun yang lalu itu memang sudah kayak kayak membangun department store-nya itu dibagusin lagi gitu. Nah, termasuk Oh, programnya itu adalah makanan restoran-restoran halal. Jadi sekarang tuh udah banyak oke. banget kayak restoran-restoran halal kayak ramen ya itu salah satu restoran ramen halal gitu di Jepang atau Naritaya gitu atau Hmm. kalau misalkan temen-temen mau follow Instagramnya ada Instagramnya Japan Halal Media itu memang Hmm. apa ya kayaknya perusahaan gitu sih banyak gitu Hmm. kayak menyediakan restoran halal di sini gitu kayak gitu bahkan di tempat-tempat yang kayak di Kyoto gitu ya kayak di Kiyomizu-dera gitu namanya itu banyak ada gitu kayak beberapa restoran-restoran halal gitu kayak gitu sih Wow, jadi udah artinya banyak. artinya nggak perlu inilah, artinya nggak perlu apa ya gelisah gitu nemuin makanan halal. So di sana juga udah banyak banget orang-orang yang jual makanan-makanan halal Kaput ya, gitu. Iya benar banget. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kaput. Aku bilangnya Kak Putri aja lah biar lebih enak. Boleh. Kak ceritain dong gimana caranya Kak Putri ngatur waktu di sana. Nah, boleh nih. Monggo Kak Oke. Putri. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini juga yang banyak teman-teman mungkin karena ngelihat saya tuh banyak kegiatan di Instagram ya di online gitu. Jadi banyak ada beberapa gitu yang suka DM saya gitu. Mungkin yang kenal saya di media sosial. Kak Putri kayaknya sibuk banget. Gimana ya cara ngatur waktunya gitu. Em, Memang sih saya selain kuliah tuh saya juga part time job juga. Terus saya juga apa namanya berorganisasi juga gitu dan beberapa gitu di organisasinya. Gimana cara saya mengatur waktunya itu? Biasanya saya selalu catat karena pertama saya ini orangnya lupaan dan agak clumsy gitu. Jadi karena Oke, saya oke, oke. tahu kekurangan diri saya, jadi saya selalu catat apapun itu. Dicatat di kayak di note gitu. Eh, Terus juga saya
kayak catat juga di kayak yang sticky apa ya, sticky paper gitu, Sticky sticky note. paper, Sticky ya note. sticky note gitu. Terus nanti saya tempel di dinding gitu. Ini untuk organisasi, ini untuk kuliah, ini untuk part time gitu, kayak gitu sih. Jadi ada mungkin organisasi, terus juga ada jadwal kayak em, apa ya, whiteboard gitu untuk monthly schedule saya gitu. Jadi benar-benar saya Hmm. rinciin di sana biar saya nggak lupa gitu. Nah, dari sana nanti saya pilih-pilih lagi. Oh, saya kayaknya yang ini nggak bisa nih gitu. Kayak misalkan contohnya kan tadinya saya kemarin kan live-nya, tapi Hmm. tanggal 20 kan, karena tanggal Belum. 20 saya ada acara lain gitu, saya nego gitu, bisa nggak kalau misalkan Hmm. diganti gitu. Jadi sebenarnya Hmm. pinter-pinter kita aja, kayak gitu Betul. sih. Tadi ada yang nanya lagi nih Kak, mungkin ini sebelum terakhir. Pertanyaannya sebelum terakhir. Kak, apakah dengan keadaan pandemi seperti ini banyak berpengaruh dengan proses pendidikan di Jepang atau gimana? Iya, berpengaruh banget ya. Kayaknya sih nggak cuma di Jepang, tapi di seluruh dunia, khususnya untuk di Jepang, Hmm. itu kita ada yang tadinya kita tuh bisa face to face, sekarang kita ada ada tiga jadinya semenjak corona. Jadi em, waktu yang zona merahnya udah dicabut di Osaka, kita sempat face to face juga. Terus juga ada tiga jenis gitu. Ada face to face, yang offline-nya, terus online by Zoom meeting, terus yang ketiganya on demand. On demand ini kita dikasih kayak dosennya upload kelas materialsnya per minggu, nanti kita cuma ngerjain aja gitu untuk tugasnya. Nggak ada Zoom itu mungkin cuma 3 kali gitu kayak gitu. Kalau untuk yang by Zoom meeting itu setiap ada pelajaran itu kita bertatap langsung di Zoom gitu kayak gitu. Mempengaruhi banget sih karena Pengaruh banget. saya sendiri agak shock ya Hmm. dengan belajar by Zoom gitu. Yang tadinya Hmm. saya tuh nggak terlalu ngegunain laptop gitu. Sekarang jadi apa-apa tuh laptop, apa-apa tuh Oke, laptop gitu. betul, Kayak gitu sih. betul, betul. Ya, artinya itu sangat berpengaruh banget ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman pernah baca bukunya dari Kubler-Ross, dari teorinya beliau itu The Change of Curve gitu kan. Bahwasanya ketika manusia itu dihadapkan pada situasi baru atau ingin mempelajari hal baru, setidaknya manusia itu nanti harus menghadapi 7 fase. Dan kebanyakan manusia itu gitu ketika masuk ke fase 1 sampai ke 4 gak banyak yang nggak kuat gitu kan. Jadi ada fase di mana dia itu fase shock, artinya kaget gitu. Kok sekarang aku gini sih? Ana lima dalan misal hadza gitu. Kenapa saya kok gini sekarang gitu? Sebelumnya kan aku belajar seperti ini, kok sekarang seperti ini gitu. Why gitu. Shock, masuk juga kedua pada tahapannya Daniel gitu kan, kayak nolak. Enggak, aku nggak bisa kayak gini. Pokoknya aku harus offline, gak bisa aku kayak gini. Itu pasti tuh menghadapi fase-fase gitu kan. Setelah Daniel masuk lagi ke fase yang ketiga, frustration. Dia mulai pusing, udah deh aku nyerah. Kayak gini-gini. Nah, ternyata kalau sudah ke frustration itu, belum selesai, ada fase terendah itu depression. Kata Kubler-Ross di teorinya The Change of Curve ini. Depresi ini adalah titik terendah setiap manusia ketika menghadapi atau mempelajari hal baru gitu. Nanti yakinlah gitu setelah depresi kalau orang itu masih kuat mentalnya, dia akan masuk kepada sisi dimana oke deh kayaknya saya harus uh, berdamai dengan keadaan. Kalau gini terus saya nggak bisa makan, kalau gini terus saya nggak bisa belajar agama, kalau gini terus saya nggak bisa menghafalkan Al-Quran, kalau gini terus target untuk menghafalkan 100 hadis saya nggak bisa, mau nggak mau saya harus ngelakuin gitu kan ya. Itulah, itu sesuai juga tuh sama yang tadi disampaikan oleh Kak Putri gitu kan, kata-kata yang di Jepang itu nana korobi yauki itu jadi the change of curve itu sesuai banget dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Putri. Jadi gitu sih teman-teman ya, intinya ya pastinya ada pengaruh, dan bagaimanapun pengaruh itu, keadaan itu ya kita harus fight, kita harus berusaha untuk survive dengan keadaan ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman ya kalau mau survive, belajar survive, ya pastinya coba deh masuk ke pesantren gitu.
Insya Allah nanti belajar untuk survive, makan sendiri, nyuci sendiri gitu kan, dimarahin Iya. urus sendiri gitu kan, habis uang mikir sendiri gimana caranya biar dapat uang kecuali nggak nyuri gitu dan lain sebagainya. So coba deh masuk pesantren jadi promosi nih Kak Iya. Putri. Mungkin kebersamaannya juga ya kalau di pesantren itu. Bener, bener kebersamaannya juga jadinya kayak gitu. Nih terakhir nih Kak Putri, pertanyaan dari netizen akan kita sampaikan. Kak, kalau misalkan di Jepang nih katanya lebih baik kuliah atau kerja sih? Ayo, gimana tuh? Kalau di Jepang lebih baik kuliah atau kerja sih gitu? Iya, sebenarnya bukan masalah yang lebih baik yang mana, tapi tergantung kalian tuh passionnya di mana. Karena ada orang yang passionnya itu di dunia pendidikan formal, ada orang yang Oke. passionnya itu kerja praktek gitu, kayak praktisi gitu kan. Ya itu Mm-mm. sebenarnya tergantung kalian lagi. Atau mungkin lebih frontalnya kalau kerja itu kita menghasilkan uang, kalau misalkan kita Mm-mm. kuliah Bener itu banget. menghabiskan uang gitu kayak gitu. Uang, ya ya ya. Iya, tapi tergantung gitu masing-masing, kayak misalkan saya ini misalkan aja ya Mas ya, saya lebih Mm-mm. lebih em, prefer em, studying to working gitu, misalkan kayak gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau misalkan saya belajar, ya itu passion saya aja, dan saya ngerasa outputnya tuh terhadap diri saya tuh lebih Betul. lebih saya aja gitu, mungkin Mm. ilmu dan wawasan saya lebih luas gitu. Kalau misalnya saya Mm. kerja, mungkin kerja itu selain menghasilkan uang, iya, tapi di sisi lain mungkin kerja juga ada pressure-nya gitu. Nah, itu juga yang harus teman-teman pertimbangkan juga gitu. Karena kan kalau kita kerja sama orang kan kita diatur ya. Apakah Ya. kita cocok dengan sistem yang sudah dibuatkan untuk diri kita atau enggak, itu juga masalahnya harus teman-teman juga pertimbangkan gitu. Jadi bukan yang lebih baik yang mana, tapi teman-teman passion dan tujuannya ke arah mana gitu. Nah, itu dia. Betul, setuju banget tuh. Jadi, so teman-teman itu setuju banget karena apa ya, banyak orang mengatakan kayak begini. Kalau kerja itu sesuai passion itu artinya pasti kerjanya itu pakai hati gitu. Artinya pakai hati itu ya meskipun sekeras apapun, sesusah apapun pasti akan kita lakukan karena kita enjoy. Kenapa enjoy? Ya karena passion. Kenapa passion? Karena kita seneng gitu kan. Iya, Maka benar banget. kalau guru saya bilang begini, bekerja bahagia, bahagia bekerja. Tapi syaratnya nggak bisa ujuk-ujuk bekerja bahagia, bahagia bekerja. Tapi syaratnya ya harus gimana caranya apa yang kita lakukan itu kita cintai terlebih dahulu. Kalau dalam dunia pesantren itu dikatakan seperti ini, kalau mau terbiasa, dipaksa agar terbiasa. Kebiasaan itu akan menjadi habit atau akan menjadi apa ya, hal yang memang menjadi lingkungan kita. Setelah habitnya terbentuk, itulah yang nanti akan merubah diri kita. Kalau diri kita sudah berubah, akan merubah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita sudah berubah, lah itulah karakter diri kita. So awalnya ya memang kalau kita ingin menemukan passion, paksa dulu gitu. Jadi kalau ada istilahnya bisa karena terbiasa itu karena awalnya dipaksa. Kalau aku tarik lagi nih Kak Putri dari sisi ilmu keislamannya. Aku pernah nanya ini ke guru saya seperti ini, Ustadz, kenapa sih kalau misalkan kita mau sholat gitu kan, sedangkan di sekitar kita masih ada teman-teman, kok untuk sholat itu nggak terlalu sulit gitu. Artinya ya karena sekitar kita ada teman-teman, jadi keinginan kita untuk sholat berjamaah atau bareng tuh juga nggak terlalu sulit. Tapi beda kalau misalkan kita lagi sendiri, di rumah sendiri gitu ya, dengar azan, Allahu Akbar gitu. Terkadang kan lagi sholat, misalkan lagi nonton drakor, lagi rame-ramenya gitu kan, lagi scene rame-ramenya gitu. Nanti dulu Devan, ini drakor ini kapan lagi loh? Ini scene penting. Kalau kamu ditinggalkan nanti meninggalkan momen-momen penting. Ada aja gitu loh. Artinya gangguan-gangguan seperti itu. Lantas guru saya bilang seperti ini, Irfan, kamu harus memahami dulu sebetulnya gimana sih karakter setan itu. Emang gimana saya bilang Ustadz karakter setan itu? Karakter setan itu semakin dia itu kita paksa, artinya kita memaksa diri kita untuk melakukan hal kebaikan, setan itu semakin kecil kekuatannya.
Artinya dia semakin mengucil gitu loh kekuatannya. Tapi kalau misalkan kita semakin lemah, diri kitanya semakin lemah, artinya tidak maksa, dia akan semakin menjadi, akan semakin kuat. Itulah kenapa muncul kata-kata di pesantren, santri harus dipaksa biar terbiasa. Karena kalau nggak dipaksa, yang memaksa setan gitu loh. Maka yang jadi pertanyaan sekarang gitu kan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kita yang mau maksa setan untuk lemah, atau kita yang mau dipaksa setan supaya kitanya lemah? Pertanyaan ada di diri kita masing-masing. Itu juga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Putri gitu kan. Kamu passionnya di mana gitu kan? Mau memang ke Jepang itu kerja atau kuliah sambil kerja supaya dua-duanya dapat. Kalau mau dua-duanya dapat ya harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa ya akan nggak terbiasa. Mungkin kira-kira seperti itu Kak Putri. Wallahu a'lam, bener nggak itu? Ada kutipan gitu di Instagram ya, scroll bebas gitu. Ada yang tulis katanya lebih baik dipaksa masuk surga dibandingkan sukarela masuk neraka gitu. Emang sih siapa sih yang mau sukarela masuk neraka? Aduh, bener, setuju banget tuh kata-kata itu, bener banget. Ya lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya tapi lagi-lagi sih Kak Putri, kembali ke individu kita ya. Artinya as a Indonesian gitu, sebagai orang Indonesia, aku nggak bisa menutup sebelah mata. Aku pernah baca literasi dari Bank Dunia bilang begini, untuk bisa mengubah dunia, untuk bisa mengubah tatanan pemerintahan di sebuah negara itu, setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah good government, kedua good corporate governance, yang ketiga adalah civil society. Aku pas baca itu gitu kan, sebetulnya nilai-nilai itu sudah diatur dalam Islam gitu loh. Artinya ketika orang sudah masuk ke dalam tatanan mengurus negara, tidak ada lagi kepentingan-kepentingan lain kecuali untuk kepentingan kemaslahatan bersama gitu loh. Islam mengajarkan itu. Gitu. Islam mengajarkan itu gitu. Kalau mau baca bukunya, bisa kalau dari perspektif Islamnya bisa dibaca dari buku Imam Al-Mawardi tentang Al-Ahkam Al-Kauniyah. Aku pernah baca bukunya, menerangkan juga tentang yang seperti itu. Terus yang kedua, menurut Bank Dunia itu, kalau negara mau bagus diaturnya itu, perhatikan good corporate governance-nya. Bagaimana para pemimpin-pemimpin corporate bisa mengelola perusahaannya. Artinya kan kalau kita cocokkan dengan regulasi Indonesia, Kak Put, ya berarti kan sesuai dengan amanah konstitusi. Amanah konstitusi itu kalau kaitan tentang corporate berarti kan menyinggung pasal 33 ayat 1 sampai ayat 5, angin, air, udara, semuanya yang bisa dikelola sebagai sumber daya alam Indonesia itu harus kembali menjadi hal-hal yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. But apa yang terjadi sekarang gitu kan? Corporate hanya main mata dengan government gitu. Artinya ya yang punya corporate ngomong gitu sama orang-orang yang sekarang menguasai government, menguasai pemerintahan, lu mau nggak dapat fee dari gua nih, gua punya tambang di sini, kalau mau lancarkan proyek gua. Artinya regulasinya, kebermanfaatan, kesejahteraannya hanya main mata antara government sama corporate, gitu kan. Yang paling naifnya Kak, itu civil society ikut-ikutan gitu loh. Yang civil society ikut-ikutan, mudah kepancing. Contoh nih kayak aku dulu ketika kuliah di Sulawesi kebetulan sambil ngajar juga, jadi ketika itu aku cocok banget sama artinya sama kayak Kak Putri, kuliah sambil kerja kayak gitu. Ketika itu aku kuliah di administrasi pendidikan, terus juga kebetulan kerjanya di lembaga pendidikan, terus disuruh ngelola ketika itu dana BOS dari Kementerian Agama ketika itu. Bayangkan dana BOS yang dari pusatnya itu sekian persen, kalau diuangkan itu hampir sekian puluh juta, nyampe ke kita tinggal berapa puluh juta. Artinya dari pusat sekian puluh juta turun ke ini disunat sekian, turun ke sini disunat sekian. Itu terjadi, gitu loh. Itu terjadi. Setelah usut punya usut, coba aku detail, aku cek gitu ya. Ketika itu lebih detail, apa sih sebenarnya penyakitnya? Ya penyakitnya ada di karakter building, kan? Penyakitnya ada di akhlakul karimah. Penyakitnya adalah ada di kepribadian sikap daripada orang Indonesia itu sendiri. Maka ketika itu aku lantang bilang, saya bilang untuk mengelola negara itu gak cukup 3 itu.
ada 2 tanah gersang yang harus disuburkan. Nah, Afafan, kok bisa lu bilang begitu? Iya, aku berani lantang bilang begini, saya bilang. Yang keempat adalah karakter building, yang kelima adalah national building. Kenapa harus karakter building? Karakter building adalah akhlak kepribadian yang harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu orang Indonesia. Karena national building itu hanya domino efek gitu loh, Kak. Hanya domino efek. Aku yakin kenapa Jepang itu dikenal sebagai negara disiplin, bukan Jepangnya yang disiplin, tetapi kumpulan daripada individunya disiplin, sehingga memunculkan sebuah klaim dari orang luar Jepang bahwasanya negara Jepang disiplin. Bukan negaranya yang disiplin, tetapi individu-individu yang ada di Jepangnya yang disiplin. So, ya, saya katakan Indonesia kalau mau begitu, kuncinya adalah di karakter building. Maka saya yakin, dan mungkin teman-teman yang nonton juga yakin, salah satu cara yang sekarang artinya wadah perjuangan saya, wadah sekarang saya di mana mencurahkan ide-ide saya di Ponpes ZIS ini, Ponpes Modern ZIS ini dalam rangka ke arah sana, Kak. Artinya kita mempersiapkan output-output yang siap untuk bisa berkiprah di kancah dunia, nasional ataupun internasional, tapi tetap dia mempunyai akhlak yang baik, mempunyai karakter building yang baik, dan mempunyai jiwa keislaman yang baik, seperti itu. Jadi aku yang banyak ngomong nih. So, terakhir, Kak. Ya, saya juga belajar nih, banyak pelajaran. Terima kasih banyak. Oke, so terakhir Kak Put, aku minta closing statement dari Kak Putri untuk mungkin teman-teman yang ada di IG Live ini. Silahkan apa closing statement dari Kak Putri. Intinya bagaimana sih caranya biar kita sebagai santri ya, dalam hari ini saya yakin apapun yang disampaikan Kak Putri kan, santri itu tidak sebatas saja bagi mereka yang pernah mengenyam pendidikan di dalam pesantren, namun santri juga siapapun mereka yang artinya dia menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang mana base-nya itu adalah dari nilai Islam, bisa kita bilang santri gitu. Jadi aku minta closing statement dari Kak Putri perihal tentang gimana sih biar kita as a santri, sebagai siswa ataupun siswi bisa berkiprah di kancah dunia. Silakan Kak Putri berikan closing statement untuk kita semuanya. Monggo. Iya. Sebelum saya kasih closing statement, saya mau terima kasih dulu untuk teman-teman saya yang saya kenal, mungkin dari Instagram atau dari organisasi atau secara langsung sudah bergabung. Tadi banyak teman-teman yang mungkin saya mohon maaf nggak bisa disebutkan satu persatu. Oke, untuk closing statement-nya, apa ya, mungkin saya kutip dari tadi, kutipan yang dari Jepang tadi, Nanakoro Byoki. Jadi kalau kamu jatuh 7 kali, itu kamu harus bangkit lebih dari itu. Misalkan 7 kali, kamu harus bangkit 8 kali gitu. Nah, itu juga yang mungkin teman-teman, entah itu santri atau teman-teman yang lain gitu, yang mau ke luar negeri juga gitu. Jadi di luar negeri itu bukan cuma masalah dapat beasiswa atau enggak, atau kita bisa belajar atau enggak, tapi ada namanya faktor homesick atau segala macam. Kayak misalnya corona ini, ya kan kita nggak memungkinkan untuk pulang dulu gitu. Nah itu kita harus juga pertimbangkan gitu. Jadi mental kita harus siap dulu, karena tante saya pernah bilang gini, setelah nanti kamu lulus dari Jepang itu bukan karena kamu gengsi gitu, kamu pernah kuliah di Jepang, tapi kamu akan jadi orang yang lebih wise gitu, lebih bijaksana gitu, secara karakter terhadap diri kamu sendiri. Kamu bisa menghargai diri kamu sendiri gitu. Jadi buat nanti teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi SMA, yang mau kuliah ke Jepang, itu tadi sih, persiapkan 3 hal tadi. Gimana caranya mengatur keuangan, terus juga time managementnya juga, terus juga harus siap mental gitu, bahwa nanti akan terjadi banyak hal setelah kamu di sini, bukan cuma sukanya aja tapi dukanya juga gitu. Terus ada 2 kutipan juga yang saya menurut saya sangat cocok di diri saya juga gitu. Saya bacakan ya, yang pertama tuh ada dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal
ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui gitu. Jadi kalaupun misalkan kalian nanti bisa ke Jepang atau enggak, sebenarnya bukan itu intinya, tapi kalian bekerja aja untuk apapun itu, do your best aja gitu. Masalah misalkan tercapai atau enggak itu adalah urusan belakang. Yang penting prosesnya kalian bisa lakukan semampu kalian aja gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita inginkan itu bisa jadi nggak tercapai bukan karena kamu nggak mampu, tapi mungkin menurut Tuhan itu bukan jalan terbaik untuk kamu gitu. Terus yang kedua adalah kutipan dari Ali bin Abi Thalib, yaitu apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalan untuk menemukanmu gitu. Saya suka banget sama kutipan ini, bener banget menurut saya. Gimana ya, sememaksa apapun kita terhadap sesuatu hal, menurut saya bisa jadi kalau itu bukan garis tangan kamu gitu, bukan garis takdir kamu ya, nggak akan bisa gitu. Jadi itu aja sih pesan-pesannya dari saya. Mungkin Coba bisa diulangi Kak, yang bermanfaat. dari Ali bin Abi Thalib, bisa diulangi Kak? Iya, Keren ini tuh. kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Apapun yang menjadi takdirmu akan menemukan jalan untuk sorry ya, sekali lagi ya. Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu gitu. Oh, mantap. Jadi ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama, yang dari Al-Quran itu kalau nggak salah matanya seperti ini. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha lebih tahu dan kalian itu tidak tahu sama sekali. Jadi bisa jadi yang tadi disampaikan sama Kak Putri kan, bisa jadi apa yang kamu sukai itu belum tentu baik buat kamu, dan bisa jadi apa yang kamu tidak sukai itu sebetulnya baik buat kamu gitu. Sesungguhnya Allah lebih tahu dan kalian manusia hambaku tidak mengetahui sama sekali. Dan yang kedua, kutipan dari Ali bin Abi Thalib itu sangat betul-betul ini banget ya, sangat betul-betul menyentuh banget. Artinya bagaimanapun kalau itu bukan suratan takdir kita, kita tidak akan pernah menuju ke sana. Tapi kalau itu sudah takdir kita, pasti Allah akan menunjukkan jalan itu untuk kita semua. So, pada kesimpulannya teman-teman semuanya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Isa alaihissalam ketika berjalan di sebuah desa dan menemui sebuah sungai, dan bersama para sahabatnya, lantas di sungai tersebut ada hewan atau ada bangkai hewan di sungai tersebut. Apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Isa kepada bangkai itu? Wahai Nabi Isa, coba lihat betapa baunya bangkai tersebut. Nabi Isa hanya tersenyum kepada para sahabatnya. Lantas apa yang dikatakan Nabi Isa setelah itu teman-teman? Wahai sahabatku, coba lihat ke sini. Apakah kalian tidak melihat betapa putihnya gigi bangkai hewan tersebut? Bayangkan, satu masalah yang sama dinilai dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang membedakan? Satu dari suudzon, satu dari nilai yang negatif, satu dari sisi yang positif. So, sekarang kembali lagi kepada diri kita. Kita ingin memaknai hidup ini dari sisi negatifnya doang atau positifnya gitu. Kembali kepada diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, Kak Putri, aku izin mau promosi. Bagi teman-teman, terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai terakhir perbincangan kita ini. Sebetulnya kalau kita mau ngobrol lebih lanjut bisa-bisa aja, tapi di Jepang ini sudah jam 11 malam. Teman-teman, sebetulnya Kak Putri ini sudah waktu istirahat, jadi aku sorry banget itu ganggu waktu Kak Putri seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung di IG Live kami yang perdana. Ini perdana loh Kak Putri. Jadi Kak Putri jadi pembicara perdana di acara ngopen kita ya, ngobrol seputar pesantren. Jadi bagi teman-teman ataupun siapapun wali santri yang ada di sini ataupun ibu bapak yang sedang bergabung di sini, bagi yang memang berkeinginan untuk bisa gitu ya, artinya nanti bisa belajar bareng bahasa Jepang bersama Kak Putri nanti insya Allah, karena di pondok pesantren kami juga nanti akan ada kursus-kursus tentang bahasa Jepang dan Korea. Bisa jadi mungkin nanti Kak Putri jadi salah satu stakeholder kami.
di bahasa Iya. Jepangnya gitu ya. Kayak gitu nanti kita lanjut lah untuk ininya di WA Kak Putri ya untuk artinya bagaimana regulasi dan lain sebagainya. Dan bagi mungkin adik-adik yang gabung ataupun para ibu bapak yang sampai detik ini belum ada keputusan mau di mana sih lanjut sekolahnya, putra putrinya, insya Allah kami dari Pondok Pesantren Modern ZIS Banyumas Jawa Tengah masih membuka pendaftaran untuk gelombang 2 sampai pada tanggal 8 sampai 9 April. So daripada itu gitu kan, ayo gabung ke kami karena insya Allah apa yang tadi kita perbincangkan sebetulnya itu adalah dalam rangka ya supaya anak-anak kita seperti itu. Dan juga nanti insya Allah ke depan kita akan membuat event-event seperti ini biar apa? Biar ya teman-teman ZIS, artinya orang-orang yang sudah berada di lingkaran ZIS ini cara berpikirnya tidak lokal. Meskipun kita berada di Banyumas, gitu, tapi cara berpikir kita global. Maka dari itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menarik para teman-teman ataupun santri ataupun wali santri untuk bisa terus berbangga dengan lembaga kita ini karena lembaga kita ini punya prinsip berdiri di atas dan untuk semua golongan. Apapun artinya ormas kalian ketika sudah masuk di ZIS semuanya satu. Kita adalah Islam rahmatan lil alamin yang nanti bisa mewarnai Indonesia ini secara khusus bukan dari sisi agamanya saja, bisa nanti berkiprah di ekonomi, bisa nanti berkiprah di hukum, tapi tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Terakhir aku minta terima kasih untuk Kak Putri sudah bersedia dimintai waktunya untuk bisa sharing bersama. Jangan sampai Oke, jangan sampai ini ya, jangan sampai apa Kak Putri, jangan sampai bosen kalau kita undang lagi. Mungkin kalau sekarang IG live, mungkin nanti bisa jadi gitu kan. Kita sudah artinya nanti insya Allah Kak Putri kita Juli baru membuka tahun ajaran baru dan minta doanya juga. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah berjalan lancar, bisa jadi nanti bukan IG live saja, tapi di Zoom mungkin nanti dengan momen yang berbeda ketika itu Kak Putri sudah bisa jadi speakernya di situ. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, dan mungkin Kak Putri boleh dong aku request, bisa dong minta kayak kata-kata motivasi atau kata-kata dukungan dari Kak Putri, nggak perlu video, tulisan aja untuk Ponpes ZIS ya, Pondok Pesantren Modern ZIS, harapannya apa? Mungkin ditulis di kertas, nanti mungkin view-nya apa ya, yang merepresentatifkan itu Jepang gitu, dan nanti yang kuat-kuat begitu, itu akan kita jadikan motivasi bagi anak-anak santri kita bahwasanya ini loh Ponpes ZIS sudah disupport dari teman-teman yang ada di Jepang. Ini untuk motivasi aja sih Kak bagi anak-anak kita yang nanti akan belajar di sini. Mungkin nanti ditulis, difotokan di mana dan nanti bisa dikirim WhatsApp lah kayak gitu dan nanti akan kita dokumentasikan insya Allah. So terima kasih Kak Putri atas waktu. Gimana? By the way, ini udah mau masuk spring, jadi bentar lagi kayak sakura bakal mekar mungkin. Oke, bener. Siap, betul banget tuh. Musim gugur ya? Musim apa? Musim semi ya? Iya, musim semi. Iya betul. Oke, keren. Oke Kak Putri, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi nanti insya Allah kita akan kolaborasi lagi dengan agenda-agenda lain ya. Seperti itu, terima kasih. Untuk segala kesempatannya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Putri. Salam buat semuanya. Saya izin pamit duluan ya. Makasih semuanya yang sudah menonton. Udah. Oke, teman-teman, sorry tadi ada sedikit gangguan.
itulah tadi kebersamaan kita teman-teman semuanya di IG Live Perdana di Ngopen, ngobrol seputar pesantren, dan yang menjadi pembicara kita adalah Kak Putri Ananda yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas di International Studies of Economic and Law di Osaka. Seperti mudah-mudahan bisa memberikan insight yang sangat berharga bagi teman-teman. So, jangan lupa daftarkan diri Anda kalau misalkan adik-adik yang lagi nonton, ataupun kalau misalkan ibu dan bapak yang mempunyai sanak famili, keluarga, ataupun anak yang masih belum menentukan di mana anak-anaknya melanjutkan studi, yuk bergabung bersama kami di keluarga besar Pondok Pesantren Modern ZIS. Insya Allah kami merupakan artinya sekolah yang akan bisa menjadi jawaban bagi masa depan anak-anak, bapak-bapak, dan ibu-ibu semuanya. Akhir kata, saya Ustadz Muhammad Irfan, selaku salah satu tim dari Ponpes Modern ZIS, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita bertemu di hari Minggu malam yang tidak akan kalah seru. Kita akan menghadirkan salah satu pembicara. Beliau banyak sekali prestasi di tingkat internasionalnya, yaitu Muhammad Kamal Ihsan LC. Beliau juga merupakan seorang penulis, pernah menjadi seorang penulis terbaik fiksi remaja Islami di JCC Jakarta pada tahun 2020. Kita ketemu lagi di hari Minggu malam dengan pembicara yang beda dan juga materi yang tak kalah menariknya dengan malam ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara kita pada malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ponpes ZIS, Zamzam Integrated Islamic School. Dah semuanya.